Tes 1 2 3, dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Halo, Mas. Rul, Dengar, Bapak. monitor Rul. Jelas, jelas. Oh, soalnya di luar ini Rul, pinggir Danau Sunter. Sudah lengkap belum, Rul? Boleh kalau mau dimulai. Keburu kelas Oh, investigasi. oh iya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada hari ini Jumat ya, untuk perkuliahan yang terakhir. Kita membahas tentang kisi-kisi UAS yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan ya, terkait dengan mata ujian mata kuliah yaitu mata kuliah kepabeanan dan cukai. Saya harap dengan kisi-kisi ini bisa membantu Anda untuk mempermudah ya dalam mengerjakan soal UAS insya Allah minggu depan, agar nilainya ya biasa, supaya ini ya semua berharap seperti ini. Baik, kita mulai. Kita dari teori dulu ya, mulai dari teori dulu. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa BM itu bukan ini ya, terkait dia masuk ya, bukan yang hal-hal yang lain, tapi dia masuk ya di sini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam daerah pabean. Rumus dari BM atau biaya masuk adalah atau sama dengan tarif biaya masuk kali nilai pabean. Ya. Insya Allah besok itu soalnya ada 4 nomor ya, 4 soal atau 4 nomor, yang nomor 1 sampai 3 itu terkait 30, kok terkait 30, terkait dengan teori ya. Masing-masing nomor itu bobot nilainya 20 sama dengan 60. Kemudian satu soal kasus nilainya 40, jadi 100 kalau benar semua. Jadi teorinya itu ya apa namanya? Maaf ini bukan ini ya, bukan audit investigasi. Kalau investigasi kalau mata kuliah audit investigasi seperti yang barusan saya sebutkan, tapi kalau kepabeanan itu cuma 2 soal, soalnya itu kasus semua, ya perhitungan semua, nggak ada teori. Sorry sorry, maaf, saya soalnya baru selesai bikin kisi-kisi ini ya, kisi-kisi untuk audit investigasi. Jadi sorry, salah. Jadi saya ulangi lagi, untuk soal kepabeanan itu ada 2 nomor. Nomor 1 itu terkait dengan soal kasus, yaitu hitungan. Kemudian soal nomor 2 yaitu terkait dengan kasus, ya sama juga dengan kasus perhitungan. Tapi ini kok apa, hitungannya itu nggak susah. Semua sudah Anda pelajari. Nah, untuk mempermudah dari pengerjaan itu, maka saya hanya mengingatkan kembali terkait dengan rumus-rumus bagaimana untuk menghitung biaya masuk, bagaimana untuk menghitung nilai pabean, ya nilai pabean, kemudian cukai ya, kemudian bagaimana apa namanya itu tarif biaya masuk untuk apa anti dumping. Nah, itu kemarin kan sempat jadi eh, pertanyaan dari Anda semua kan, apa sih yang dimaksud dengan BMAD, biaya masuk anti dumping gitu ya. Baik, sekarang mulai dari biaya masuk. Apa yang dimaksud dengan biaya masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap impor untuk dipakai di dalam daerah pabean. Jadi biaya masuk itu hanya khusus ya, khusus hanya untuk biaya masuk terhadap barang impor. Barang impor yang bagaimana? Barang impor yang tujuannya untuk dipakai. Dipakai maksudnya diproduksi kembali, kemudian
menjadi barang jadi baru dijual. Nah, itu baru dikenakan biaya masuk apabila barang tersebut pembeliannya secara impor dari luar pabean. Nah, untuk hal-hal yang lain, bagaimana fasilitas biaya masuk, bebas biaya masuk. Nah, itu kan sudah saya jelaskan, nggak perlu saya jelaskan di sini. Toh bebas biaya masuk itu tidak ada, istilahnya nggak perlu saya jelaskan di sini karena tidak ada di soal UAS nanti. Jadi saya tidak menjelaskan lagi bagaimana fasilitas biaya masuk dan lain sebagainya. Ada biaya masuk ditangguhkan, ada biaya masuk dibebaskan. Itu hanya untuk pengetahuan aja lah ya. Ya. Karena soal besok terus terang aja nggak ada itu. Kemudian eh, bagaimana menghitung biaya masuk? Biaya masuk itu ya itu ada tarifnya. Tarifnya itu di Indonesia itu terkait dengan barang A, B, C, D, jenis barangnya itu beda-beda ya. Sesuai dengan buku tarif kepabeanan. Namanya BPKP kalau nggak salah. Kalau di pajak kan terkenal barang tidak kena pajak, tapi ini buku tarif kena pabean. Jadi BTKP di sini buku tarif kena pabean, kena pabean. Jadi tarifnya dari masing-masing barang itu tergantung dari pedoman buku itu. Bahkan ada ratusan ribu, bahkan ya lebih dari 500, seratusan ribu lah pokoknya lebih jenis-jenis barang. Itu ada di buku tarif kepabeanan. Berapa persentasenya dia masuknya itu semua ada di buku tarif tadi. Jadi kita nggak bisa menghafal eh, apa namanya harus melihat ke buku-buku BPKP tadi. Kemudian BTKP itu tarifnya itu berapa berupa persentase dikalikan nilai pabean. Nilai pabean itu apa yang dimaksud dengan nilai pabean? Adalah harga barang ditambah biaya asuransi ditambah pengiriman kali kurs. Terus yang berlaku pada saat transaksi di daerah pabean itu berapa dikalikan kurs pada saat transaksi nanti di soal itu ada ini ya sudah ada ditentukan sudah ada kurs berapa pada saat transaksi nilai pabean atau tarif dari impornya itu berapa juga di soal tenang aja sudah ditentukan sudah diketahui jadi Anda nggak perlu melihat buku tarif kepabeanan. Nah, itu terkait dengan biaya masuk. Kemudian cukai. Apa yang dimaksud cukai? Di sini perlu saya bahas karena nanti saya apa ya takutnya itu ada soal yang terkait dengan cukai juga bisa rokok, bisa minuman, dan lain sebagainya. Ya. Kalau cukai itu berbeda dengan bea masuk. Yang dimaksud dengan cukai itu apa? Cukai di sini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu terkait dengan Undang-Undang Kepabeanan. Jadi kalau biaya masuk itu terhadap impor yang untuk dipakai, kemudian kalau cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mana barang-barang tertentu ini perlu pengawasan atas peredarannya, juga perlu pengawasan atas penggunaan. Demi untuk apa? Demi untuk keseimbangan dan keadilan. Biasanya kalau mengkonsumsi, misalkan mengkonsumsi rokok ya, rokok itu perlu diawasi ya peredarannya. Maka perlu dikenakan cukai ya perlu dikenakan cukai karena apa rokok itu suatu barang yang dikonsumsi oleh manusia di mana ada unsur-unsur yang membahayakan kesehatan manusia ya contohnya rokok itu bisa membahayakan kesehatan paru-paru bisa mengganggu kesehatan bagi orang lain yang di sekitarnya, bagi yang tidak perokok, yang mana yang dikenal dengan perokok pasif itu kalau berada di sekitar perokok itu kan nanti kena imbasnya dari asapnya itu kan, sehingga asapnya itu bisa mengganggu
sangat dan mengganggu dan sangat membahayakan bagi perokok pasif. Maka dari itu kalau di tempat-tempat umum, ya di tempat-tempat umum itu kan dipisah tuh orang yang merokok dengan yang tidak merokok, sehingga orang karena asap rokok itu membahayakan, maka di pelabuhan, di bandara, maka disediakan ruangan khusus untuk area merokok. Nah, disitulah barang barang-barang tertentu, salah satunya rokok, perlu peredarannya diawasi, ya, penggunaannya juga diawasi. Demikian juga dengan minuman, terkait khususnya terkait dengan minuman-minuman yang mengandung etil, bukan etil ya, ingat ya, bukan hal-hal yang jangan diasumsikan yang apa yang negatif ya. Etil itu kandungan alkohol, di mana kandungan alkohol itu diolah melalui proses fermentasi dan dicampur dengan bahan-bahan tertentu, yang mana minuman alkohol itu bisa menjadi menjadi orang menjadi ini ya, fly, bisa mabuk dan lain sebagainya, sehingga hilang kendali gitu. Nah, seperti itu. Maka saya ulangi lagi, kayak minuman-minuman yang mengandung etil alkohol, ya, sekian persen mengandung apa kandungan dari minuman itu berapa persen, maka tarifnya itu ya sekian persen untuk cukainya. Nah, untuk sekarang cukainya itu di 2024 itu sekitar 20.000, ya. 20.000 per liter kena cukai. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang mengimpor suatu minuman yang bersifat minuman keras yang mengandung etil-etil tertentu, maka akan dikenakan, di samping dikenakan biaya masuk, dan juga akan dikenakan cukai. Nanti kita bahas di contoh soal ya. Kemudian sekarang tadi barusan kita membahas cukai. Terus yang dimaksud dengan barang kena cukai itu bagaimana? Yaitu barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, ya. Peredarannya perlu diawasi, ya kan? Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif, nah, bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Nah, seperti contoh tadi ya, rokok bagaimana, ya kan? Yang mana rokok itu bisa memberi dampak negatif, ya, bagi orang-orang yang tidak merokok yang berada di sekitar orang perokok seperti itu. Bagaimana contoh tadi, ya, masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakainya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, ya, biar adil, ya. Maka dari itu rokok, minuman itu ya harus dicukai, harus dipungut cukai, ya, supaya adil. Nah, yang mana minuman yang mengandung etil atau komponen alkohol itu kan bisa memabukkan orang, ya. Yang mana orang itu bisa berdampak negatif. Misalkan Anda selaku pengendara mobil, ya, karena minum ini ya, minum alkohol, sehingga dalam mengendarai mobilnya itu Anda tidak stabil, ya. Tidak stabil akibat apa? Mabok, ya. Akhirnya nyetirnya bisa nabrak orang, bisa nabrak pengendara lain. Nah, pengendara lain yang ditabrak, atau pengendara sepeda motor yang ditabrak, atau orang berjalan kaki ditabrak, itu berarti kan dirugikan itu. Dirugikannya oleh oleh apa ya? Oleh akibat adanya minuman keras. Nah, di situ. Maka dari itu, minuman keras dan rokok termasuk membawa dampak negatif, ya. Membawa dampak negatif apabila, ya, apabila tidak diawasi peredarannya, penggunaannya dan lain sebagainya. Sehingga kadar sekian persen untuk minuman, mulai kadar yang alkoholnya rendah sampai menengah dan tinggi itu, penjualannya juga diawasi, ya, diawasi, tidak yang kadar minumannya yang tinggi dan minuman yang sangat memabukkan itu dijual di kedai-kedai tertentu, yang mana kedai-kedai minuman tertentu itu dibatasi penempatan dari jangkauan masyarakat.
semakin tinggi kandungan alkoholnya itu dan semakin harga semakin mahal biasanya hanya di tempat-tempat tertentu saja. Gitu. Dan konsumennya yang akan meminum minuman tersebut harus diawasi juga. Seperti itu. Maka dari itu kenakan cukai. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, semakin kandungan etil alkoholnya itu tinggi, maka semakin mahal dan pengawasannya semakin ketat. Tidak boleh dijual di tempat yang bersifat umum. Nah, seperti itu. Dan juga peredaran penjualannya, perizinannya juga sangat sulit untuk menjual alkohol tersebut. Nah, sekarang kita bahas apa sih beda pajak dengan cukai itu? Kalau pajak itu adalah kontribusi wajib pajak yang dikenakan tanpa imbalan lah langsung bersifat umum dan memaksa. Contohnya kita membayar membayar pajak orang pribadi atau perusahaan membayar PPN, perusahaan membayar PPh badan, Bapak karyawan dipotong PPh 21. Nah, atas pajak yang dibayar oleh badan-badan tadi itu kan tidak serta-merta langsung mendapat imbalan, kan enggak, tapi tidak imbalannya imbalannya dinikmati secara tidak langsung. Ya, maksudnya itu ya bisa menikmati jalan, menikmati jembatan dan lain sebagainya. Nah, seperti sarana pendidikan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kontribusi yang dikenakan tanpa imbalan secara langsung. Nah, itu secara singkatnya. Kalau cukai, ya, pungutan resmi yang dikenakan dengan kebijakan tertentu, dengan fokus pada barang-barang tertentu dikonsumsi dan peredarnya perlu diatur. Oh, ini double ya. Oh, sorry, ini double. Jadi, doublenya itu karena untuk perbedaan aja ya. Tadi saya tulis lagi, nggak masalah ya. Seperti itu, sehingga Anda bisa memahami dari penulisan ini ya. Apa sih bedanya pajak? Oh, pajak itu begini. Apa sih bedanya cukai? Oh, cukai itu begini. Jadi pungutan resmi yang disesuaikan dengan kebijakan tertentu. Kebijakan tertentu jadi kebijakan khusus. Kalau pajak kan enggak gitu kan. Nah, yang mana tertentu ini fokus pada barang. Barang itu yang bagaimana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Barang yang dikonsumsi dan peredarannya perlu diawasi. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan BMAD? Seperti yang saya katakan, yaitu bea masuk anti dumping. Nah, yang dimaksud dengan dumping itu begini. Kan waktu perkuliahan yang keberapa itu yang awal-awal perkuliahan kan sudah saya sampaikan secara singkat ya. Yang mana ada bea masuk itu sendiri dan ada bea masuk tambahan, yaitu terkait bea masuk yang anti dumping. Ya. Yang dimaksud dumping itu begini, misalkan negara Jepang, pengusaha dari Jepang maksudnya, pengusaha dari Jepang menjual barangnya ke Indonesia. Dia supaya pengusaha Jepang itu yang dari Jepang itu supaya barangnya itu laku keras sehingga didumping, dijual murah. Misalnya nilai ekspornya dari kalau dari Jepang menjual barangnya ke Indonesia berarti ekspor kan, berarti ekspor barang dari Jepang. Kemudian harga normalnya di Jepang itu misalkan Rp100 per kilonya. Tapi dijual di Indonesia cuma 50. Ya, yang ditulis di PIB-nya pemerintahan impor barang yang sudah masuk di Indonesia oleh importer Indonesia itu cuma dihargai 50. Sedangkan nilai normal di Jepang 100. 50 itulah yang namanya dumping. Jadi menjual harga di bawah normal. Nah, kalau dumping tadi dengan harga 50, solusinya bagaimana bagi pemerintah Indonesia supaya tidak merugikan pedagang lokal atau pengusaha lokal, yaitu dengan menerapkan tarif bea masuk anti dumping. Jadi tarifnya nanti untuk bea masuk mengenakannya double. Ada bea masuk itu sendiri dan juga ada bea masuk anti
dumping. Yang mana prosentase dari biaya masuk anti dumping itu jauh lebih tinggi, berlipat-lipat jika dibandingkan dengan prosentase tarif biaya masuk yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang seharusnya dikenakan. Jadi saya ulangi lagi, kalau nanti ada soal, ada apa namanya itu biaya masuk anti dumping itu maksudnya ya. Jadi Anda harus mengenakan biaya masuk dua kali, biaya masuk itu sendiri dan biaya masuk anti dumping. Kenapa begitu? Supaya tidak merusak harga harga lokal. Kalau tidak diterapkan biaya masuk anti dumping, nanti barang-barang lokal tidak laku ya, tidak laku. Karena orang-orang lokal, barang-barang lokal itu dijual Rp100 per kilogram dengan jenis barang yang sama. Sedangkan barang impor harganya cuma Rp50. Maka dari itu konsumen akan berbondong-bondong membeli barang dari impor dari Jepang. Maka dari itu supaya tidak terjadi seperti itu, maka diterapkanlah di kepabeanan itu dengan BM BMAD, ya masuk anti dumping. Maka dari itu nanti kalau misalkan Anda menghadapi soal seperti itu, jangan bingung, jangan ragu-ragu. Anda harus menerapkan dua biaya masuk. Biaya masuk itu sendiri dan biaya masuk anti dumping. Nah, seperti itu. Nah, BMAD itu adalah pungutan negara. Apa yang dimaksud BMAD itu? BMAD itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Nah, di sini ingat-ingat, yang menyebabkan kerugian. Kerugian bagi siapa? Bagi pedagang lokal. Yang pedagang lokal dirugikan dari segi apa? Dari segi barangnya nanti tidak laku, aku di pasaran, tidak laku di pasaran. Karena apa? Karena harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan barang impor. Nah, situ. Itulah yang dinamakan, yang dimaksud dengan dumping. Jadi BMAD kepanjangan dari biaya masuk anti dumping. Nah, sekarang kita membahas CIF, Cost Insurance and Freight. Nah, ini adalah yang mengharuskan penjual untuk menanggung seluruh biaya barang, ongkos, angkut, dan asuransi. CIF ini adalah apa semacam ini ya, kesepakatan antara penjual dengan pembeli, ya, yang mana kalau menggunakan CIF itu penjual untuk menanggung seluruh biaya biaya barang, ongkos angkut, dan asuransi. Itu tanggungan dari penjual. Seperti itu ya yang dimaksud CIF. Ini sudah saya terangkan sebelumnya. Kemudian FOB, free on board, itu hanya mengharuskan penjual untuk menanggung biaya pemuatan barang ke kapal saja. Jadi dari pabrik penjual, kemudian barang itu diangkut ke kapal, itu aja ya tanggungan dari penjual. Kemudian dari kapal terus ke tempat tujuan pembeli, itu tanggungan dari pembeli. Nah, seperti itu ya. Nanti di soal nggak ini sudah kita tentukan, FOB-nya berapa, ini sudah kita tentukan, nggak perlu ini ya, nggak usah ragu-ragu, ini sudah ditentukan berapa nilainya, berapa persentasenya, dan berapa ininya ya, apa namanya itu, berapa asuransinya sudah ditentukan kalau di soal. Ini hanya sebagai pemaham lebih, agar lebih memahami aja. Kemudian yang dimaksud dengan NDPBM itu nilai dasar perhitungan biaya masuk. Merupakan nilai tukar ya. Nilai tukar uang yang digunakan untuk menghitung biaya masuk. Jadi nanti dikurskan, maksudnya itu dari negara asal itu menggunakan mata uang apa. Nanti dikurskan pada saat kurs terjadi transaksi pada saat di daerah pabean, di daerah pabean. Nanti nggak usah khawatir, itu nanti ditentukan, Anda tinggal mencari ya, tinggal mencari NDPBM-nya itu berapa. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, etil dalam minuman itu merujuk pada etil alkohol atau etanol
Kalau rumus kimianya itu C2H50H, yaitu senyawa organik yang terkandung dalam minuman alkohol. Nah, bisa juga minuman alkohol tidak hanya wine, tidak hanya whisky, bir bintang, tidak hanya itu, banyak anggur yang minuman keras yang terbuat dari anggur itu yang mana fermentasi ini tuh ada yang sampai 5 tahun, sampai 6 tahun, 3 tahun. Pernah saya diajak klien itu mengunjungi produksi eh, minuman anggur, yang mana anggur itu ada yang difermentasi sampai 10 tahun, disimpan di suatu tempat supaya nilai etilnya itu tinggi, difermentasi sampai 10 tahun. Wah lah, itu harganya itu mahalnya luar biasa. Itu saya pernah diajak klien ke, kalau nggak salah ke mana, ke Prancis atau mana. Nah, di situ itulah yang dimaksud dengan etil dalam minuman. Kalau misalkan minuman anggur itu sudah difermentasi selama 10 tahun, harganya itu sudah bukan ratusan ribu, bahkan sampai ratusan juta ya, dalam sebotol. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak ke kasus ya. Nah, soalnya nanti seperti ini, ya. Seperti ini semua. Jadi Anda nggak perlu belajar yang lain ya, belajar dari sini aja, gitu ya. Pelajari aja dari sini. Nanti soalnya itu ya kita ini ya, kita bikin sedemikian rupa sehingga Anda perlu adanya pemahaman dan ketelitian aja gitu, supaya tidak ini ya, tidak terjadi kesalahan dalam menjawab. Nah, pelajari aja dari sini yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini ada contoh nih, ada contoh misalkan ya, importer Ragunan kimia ini kalau nggak salah sudah menjadi tugasnya Anda kalau nggak salah. Ya Rul, tugasnya udah dikumpulin Rul untuk tugas ini Rul. Halo Rul, halo, Iya, halo sudah Monica, ya tugasnya. Sudah semua tugasnya. tugasnya kan seperti ini ya Rul ya. Kalau yang anti dumping ini cuma ini contoh soal dan jawab. Yang mana Rul? Cuma contoh soal sama jawaban aja yang anti dumping. Oh yang anti dumping ya. Jadi bukan tugas ya. Udah dikerjain kan anti dumping. Nggak ada tugasnya, cuma nyampein contoh soal aja. Oh contoh soal ya. Oh contoh soal, soal dan jawab. Kira-kira dari contoh soal dan jawab itu ada kesulitan tidak dari Anda sekalian? Kan sudah dikasih rumus waktu itu Rul ya. Sudah. Nah itu. Insya Allah mudah-mudahan itu keluar ya anti dumping ya. Mudah-mudahan ya. Jadi ikuti aja dari contoh soal dan jawab itu. Nah seperti ini ya. Nah, ini FOB lah. Kita tentukan kan FOB-nya sekian. Berarti ini tanggungan dari ini ya, dari ya, tanggungan penjual ya, dari pabrik sampai ke kapal, dari kapal. Nah ini sudah ditentukan nggak? Itu nggak perlu dipermasalahkan ya. Tanggungan siapa-siapa, yang penting ada FOB ini udah kita tentukan sekian nilai, ya kan? Berarti ada ongkos angkut 15%, tinggal ngalikan aja. Nah, terus asuransinya, asuransinya Indonesia, kemudian CIF-nya. Nah, kemudian nilai pabiannya itu 15 dikalikan 15.000 kurs rupiahnya. G dari G ini kan. Nah, dari G berapa ini? G 49, yang mana 1 US dollar sudah ditentukan dalam soal 15.000. Tinggal ngalikan aja nilai pabiannya berapa. Nah, tapi kan nyari nilai pabeannya itu berapa sebagai dasar dia masuk. Nah, ini tinggal nambahkan aja. Ini diperoleh dari mana soalnya? Dari sini. Kan? Dari harga FOB, ya kan? Kemudian ongkos angkutnya 15%. Dikalikan ini aja 15% kali 7,5. Saya kira bisa dipelajari sendiri. Nilai pabeannya berapa? Nah, itu ya. Kemudian BMAD-nya berapa? Nah, ini seperti yang saya kasih contoh, yang saya jelaskan tadi, bahwa ini terjadi dumping, di mana 7,5 ini dumping ini, 7,5 dumping, maka biaya masuknya harus double.
biaya masuk itu sendiri kena 8%. Ini biaya masuk itu sendiri. Kan? Ketemu sekian. Ini biaya masuk itu sendiri. Nah, karena ini dumping, untuk mengatasi dumping, maka dikenakan tarif lagi. Nah, jadi ada dua tarif biaya masuk. Nah, kemudian nilai impornya berapa? Berarti nilai impornya itu NP ditambah biaya masuk ditambah BMAD. BMAD-nya berapa? Ya udah tinggal notal aja, ya kan? Nah, tinggal notal saja. Nah, yang mana nilai impor ini sudah dirupiahkan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang mana yang ini ya, merupakan, nah ini, merupakan nilai tukar mata yang untuk menghitung, nah ini ya, NDPM. Ya, NDPM. Yang mana NDPM itu merupakan nilai tukar mata uang yang digunakan untuk menghitung biaya masuk. Ini NDPM, NDPBM. NDPBM yang dimaksud NDPBM itu mana? Nah itu. Nah ini untuk menentukan nilai pajak. Nah ini NDPBM di sini. Nih yang dimaksud NDPBM itu ini. N sebentar. ND NDPBM. Ini yang dimaksud NDPBM itu ini ya. 129. NDPBM itu apa? Saya ulangi lagi, NDPBM itu adalah nilai tukar uang yang digunakan untuk menghitung biaya masuk. Jadi dari dolar dirupiahkan. Ini namanya NDPM nih ya. Jadi kita bisa dengan adanya NDPM itu bisa menentukan biaya masuk. Misalkan biaya masuknya 8%. Nah, ketemu 10 juta 350. Kemudian BMAD, biaya masuk anti dumpingnya 18,20%, ketemu 23. Berapa nilai impornya? Nilai impornya itu yaitu nilai pabean ditambah biaya masuk ditambah BMAD, ketemu nilai impor sekian. Nah, kita dengan ketemunya nilai impor, maka kita bisa menentukan kalau ditanya di soal PPN-nya berapa, yaitu PPN-nya 10% kali nilai impor. Seperti itu ya. Ini tinggal mempelajari sendiri. Nah, dikalikan itu. Kemudian PPh pasal 22-nya berapa? PPh 22-nya tinggal ngalikan aja. 7,5% berarti dia tidak mempunyai angka pengenal ya. Berarti kena 7,5%. Kalau di soal mempunyai api berarti jangan dikalikan 7,5 tapi 2,5%. Jadi berapa total pungutan impornya? Total pungutan impornya itu adalah ini. Nah, ini total pungutan impornya yaitu PPN pasal 22, PPN, kemudian BMAD, ya masuk. Jadi kalau ada soal hitung berapa nilai impor total pungutan impornya, ya Anda tinggal menjumlahkan sama dengan PPh pasal 22 itu berapa, kemudian PPN-nya itu berapa, kemudian ini BMAD-nya berapa, kemudian biaya masuknya berapa, Anda totalkan sama dengan pungutan impor. Nah, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan soalnya bisa juga berapa nilai biaya masuknya. Misalkan 8% ya sama dengan 10.350.000 berapa BMAD-nya ya masuk anti dumpingnya ya sama dengan 23 juta dan seterusnya ya seperti itu. Nah ini juga seperti itu ya, nanti sama kok soalnya, nanti ada pelajari sendiri. Nah ini minuman ya, minuman ya, minuman tuh kalau di minuman terkenal dengan CFR ya, CFR sama dengan ini ya, kalau minuman itu istilah CFR. Nah, minuman di sini kan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, tinggal ada berapa, ini kan ini harga CFR-nya minuman 900 kali 200 karton. Dan di sini ya, CFR-nya
200 karton. Ya, 200 karton, terus mili. Nah, ini Anda tinggal ini aja. Tinggal 900 dikalikan 200. Nah, ini kan 900 per karton kan. Nah, berapa karton? Kartonnya 200. Mengimpor 200 karton, CFR-nya 900. Tinggal ngalikan ini aja. Tinggal dikalikan 900 dikalikan 200. Gitu aja. Di Indonesia biaya pengemasannya dimasukkan. Ya. Kemudian biaya handling charge-nya 200. 200 dari mana? 200 dari soal ya. Ini soalnya kan. Nah, ini soalnya 200 sudah ada. Kemudian CIF-nya berapa? Total aja. Nah, ini. Kemudian nilai pabeannya berapa? Nilai pabeannya kan tinggal mengalihkan dengan nilai kurs kan. Nilai kursnya 14.200. Nih nilai kursnya ada nih. Nah, ini nilai kursnya. Nah, ini ada nih nilai kursnya kan. Nah, tinggal ngalihkan aja nilai kursnya. Kemudian hmm, nilai pabeannya berapa? Dikalikan 30%. Terus dikenakan cukai juga. Nah, ini cukainya. Nah, cukainya 200 dikalikan 12 ya, dikalikan 0,5 ya, dikalikan 139. Ya, nanti nanti di ini ya, dipelajari sendiri. Insya Allah soalnya mirip-mirip, sangat mirip-mirip seperti ini ya. Kalau yang masalah ini tidak usah diperhatikan nih, nggak usah ini nggak usah diperhatikan karena nanti nggak jawab di soal nggak akan suruh jawab seperti ini nggak akan disuruh jawab seperti ini nggak. Nah, ini juga nanti pelajari sudah kita rumuskan, gitu ya, sudah kita rumuskan. Nah, jadi Anda belajar dari sini aja ya, seperti soal yang saya contohkan ini. Jadi nggak usah belajar kemana-mana, ini aja pelototin. Ini rumusnya dari mana. Nah, dari situ aja kira-kira. Oke, saya kira Anda bisa mempelajari lebih lanjut dengan belajar mandiri, saya kira. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai sini. Jadi mudah-mudahan Anda nanti tidak mengalami kesulitan, apalagi sudah dikasih kisi-kisi ini. Jadi Anda sudah nggak perlu belajar teori-teori dari PPT 1, 2, 3, nggak usah dari soal seperti inilah yang penting gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi lagi soalnya hanya ada dua, kasus satu dan kasus dua, yang terkait dumping dan minuman itu aja udah. Yang penting Anda belajar dari sini ya, pokoknya dari nomor satu, dua, dan tiga, empat. Nah, belajar dari sini aja. Nanti rumusnya ini kepake semua ini. Baik, terima kasih sampai di sini aja. Karena saya di tempat umum ya, orang pada ngeliatin saya semua. Saya dapat lagi mojok di kafe di Sunter nih. Jadi ya cukup sekian aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya, Rul, ya. Soalnya sudah saya kirim kalau nggak salah tadi malam sudah saya kirim. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.